Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam, syahrun yutahhiru fihi anfusana minal ma'asi wal asam. Tsumma sholatu wassalam ala nabi khairil anam, al-mab'usi li'itmami khuluqil insan fi hadzal alam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilal yaumil qiyam. Amma ba'du. Sahabat MDP TV dan pemirsa MUI yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, mengawali berbicara tentang Lailatul Qadar, ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Nabi pernah diberitahu bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang berumur panjang dan selama hidupnya digunakan untuk jihad fisabilillah. Atas dasar hal ini beliau takjub, kemudian beliau berdoa kepada Allah dengan doa, ya Rabbi ja'alta ummati aksarul umami a'maron wa aqallaha a'malan. Wahai Tuhanku, Engkau telah menjadikan umatku paling pendek umurnya dan paling sedikit amalnya. Kemudian Allah menjawab doa Nabi Muhammad ini dengan diberikannya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang kemudian kita kenal sebagai malam Lailatul Qadar. Adapun makna Lailatul Qadar sendiri dalam kitab I'anatut Thalibin dijelaskan, sumiyat bidzalik li anna Allah ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amrihi ila misliha minas sanatil qabilah. Kenapa kok dinamakan malam Lailatul Qadar? Karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdirnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari malam itu sampai malam Lailatul Qadar di tahun berikutnya, termasuk urusan kematian, urusan rezeki dan lain-lain. Tetapi hal ini jangan dipahami bertentangan dengan sebuah keyakinan kita bahwa Allah telah menetapkan takdirnya qabla khalqis samawati wal ardh, sebelum menciptakan langit dan bumi. Hal ini diterangkan dalam kitab I'anah bahwa yang dimaksud menetapkan takdir di sini Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada malaikatnya yang sebelumnya dirahasiakan, kemudian ditampakkan kepada malaikat takdir-takdir manusia selama 1 tahun untuk kemudian turun ke bumi dan dilaksanakan takdir-takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, seperti yang kita tahu, malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung secara matematis, 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Tetapi hal ini jangan kemudian diartikan secara ekstrim. Ketika kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, kemudian kita santai-santai, kemudian kita menganggap kewajiban kita atau sunnah ibadah sunnah yang lainnya sudah gugur karena kita sudah punya saving 1000 bulan atau tabungan 1000 bulan. Jangan dipahami seperti itu, karena fadilah malam Lailatul Qadar ini sekalipun membandingi 1000 bulan, tetapi tidak bisa menggugurkan ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Jangan kemudian dipahami sholat isya di bulan Ramadan kemudian tidak sholat lagi selama 1000 bulan, tidak sholat isya lagi selama 1000 bulan. Bukan seperti itu. Kemudian fadilah yang kedua, di sini dijelaskan juga malam Lailatul Qadar itu merupakan malam terbaik selama 1 tahun. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Bahkan dijelaskan, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Terkait kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, ini memang menjadi rahasia. Bahkan Nabi sendiri secara eksplisit tidak pernah menyebutkan tanggal pastinya.
Hanya beliau memberi kisi-kisi. Ada suatu riwayat beliau mengatakan taharrau lailatal qadri fil asril awakhiri min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir malam bulan Ramadan. Atau ada yang lebih khusus lagi, ada riwayat mengatakan carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Nabi tidak pernah menyebutkan secara eksplisit. Tapi ulama banyak yang memberikan prediksi, termasuk Imam Al-Ghazali. Beliau pernah mengatakan, qala Al-Ghazali wa ghayruhu innaha tu'lamu fihi bil yaumil awwali minasyahri. Lailatul Qadar itu bisa ditengeri atau dititeni dengan awal bulan Ramadan itu sendiri. Fa in kana awwaluhu yaumal ahadi aw yaumal arbi'a fa hiya lailatu tis'in wa isrin. Jika awal bulan Ramadan itu jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka kemungkinan malam Lailatul Qadarnya pada malam ke-29. Au yaumal isnaini, atau awalnya bulan Ramadan itu hari Senin, fa hiya lailatu ihda wa isrin, maka kemungkinan Lailatul Qadarnya malam ke-21. Au yaumas sulasa awil jumu'ah fahiya lailatu sab'in wa isrin, atau awalnya terjadi pada hari Selasa atau Jumat, kemungkinan Lailatul Qadarnya pada malam 27. Awil khamis fahiya lailatu khamsin wa isrin, kalau awal bulannya hari Kamis, maka kemungkinan Lailatul Qadarnya malam ke-25. Au yaumas sabti, atau awalnya hari Sabtu, fahiya lailatu salasin wa isrin, kemungkinan Lailatul Qadarnya di malam ke-23. Kemudian Imam Abdul Hasan mengomentari prediksi Imam Ghazali. Beliau mengatakan, wa mundu balagatu sinnar rijali ma fatani lailatul qadri bihadihil qaidatil madhkurah. Semenjak aku menginjak usia balik, aku tidak pernah melewatkan malam Lailatul Qadar berkat rumus dan kaidah yang sudah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Tetapi Imam Al-Ghazali di sini tidak hanya Imam Al-Ghazali saja, banyak ulama-ulama yang lain yang memberi prediksi, dan ada juga yang membedai Imam Al-Ghazali. Terkait bulan Ramadan tahun ini, karena kemarin pemerintah sudah menetapkan awal bulan Ramadan jatuh pada hari Selasa, maka kemungkinan menurut Imam Al-Ghazali, kaidah Imam Al-Ghazali, kemungkinan malam Lailatul Qadarnya akan jatuh pada malam ke-27 yang bertepatan pada malam Ahad besok. Demikian ini prediksi para ulama terkait Lailatul Qadar, tapi secara pasti Lailatul Qadar itu masih tersembunyi. Lantas apa amalan yang dianjurkan di malam Lailatul Qadar? Ulama mengatakan iksarus sodakoh, memperbanyak sodakoh. Kemudian iksaru tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian ada iktikaf, dianjurkan iktikaf. Kemudian dianjurkan qiyamul lail seperti sholat taraweh, sholat tahajud dan lain sebagainya. Terus lantas kenapa? Apa hikmah yang tersembunyi di balik dirahasiakannya bulan Ramadan? Di sini dijelaskan di dalam kitab Tuhfa, dijelaskan wa hikmatu ibhamiha fil asri ihya'u jami'i layalihi. Kenapa disembunyikan? Agar manusia atau hamba-hamba Allah itu berusaha mencari malam Lailatul Qadar, kemudian bisa menghidupkan semua malam-malam yang ada di bulan Ramadan. Nah, tips agar kita mendapatkan bulan Ramadan, tentunya mari kita secara istiqomah selama bulan Ramadan selalu beribadah, selalu melakukan amal-amal baik di malam-malam, terutama di malam-malam harinya. Kalau dengan seperti itu, maka bisa dipastikan satu malam kita pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tetapi bagi siapa saja yang tidak melakukan istiqomah, ya dia akan bisa mendapatkan atau malah tidak mendapatkan. Atau hikmahnya juga disembunyikan malam Lailatul Qadar ini agar orang-orang tidak hanya mencari ibadah atau melaksanakan ibadah secara giat di malam Lailatul Qadar. Andaikan malam Lailatul Qadar ini ditetapkan atau diberitahukan tanggalnya, sudah pasti
bahasanya anak muda itu sekarang nge-cheat kalau di game itu mesti. Umpamanya ditentukan malam Lailatul Qadar tanggal 21 Ramadan. Kita pasti akan hanya beribadah secara giat di malam 21 Ramadan. Di malam-malam lainnya tentu kita akan layah-layah santai-santai. Nah, ini termasuk rahasianya mengapa bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan singkat terkait malam Lailatul Qadar. Semoga kita istiqomah ibadah di malam-malam Ramadan, bisa ihyaul layali Ramadan, menghidupkan malam Ramadan. Kemudian semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.